Selasa 13 Agustus, usai Erlangga mundur dari Ketum Golkar, Partai Berlambang Pohon Beringin ini menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum. Setelah memiliki PLT Ketua Umum, rencananya Munaslup yang seharusnya digelar pada Desember bakal dipercepat usai rapat pleno pada 20 Agustus. Oleh pleno, jadi Rapimnas hanya membahas satu agenda. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Teka-teki siapa yang bakal menduduki kursi Ketua Umum Partai Beringin ini menyeruak. Di antara nama yang disebut ada nama Menteri Investasi yang juga kader Golkar, Bahlil Lahadalia, yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya soal siapa yang menduduki Ketua Umum, santer terdengar Joko Widodo dan putra sulungnya yang juga wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam kepengurusan. Menanggapi isu itu, salah satu elit Golkar, Idrus Marham, justru menyambut baik jika isu itu benar. Bahwa ini kasih KTA, tidak ada masalah. Nah bagaimana misalkan kalau misalkan Pak Jokowi mau masuk Golkar, itu alhamdulillah dong, barokah dong. Mantan presiden 2 periode. Kemudian kalau misalkan Mas Gibran mau masuk Golkar, ya barokah lagi, alhamdulillah. Jelang pendaftaran calon kepala daerah dan transisi kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo, friksi kekuatan politik semakin kencang dan memanas. Pengamat politik Hanta Yuda menyebut prahara di tubuh Golkar biasanya terjadi akibat 2 faktor, yakni adanya faksi di internal dan adanya pengaruh kekuasaan. Hanta menambahkan, yang bakal menjadi ketua umum Golkar akan banyak ditentukan oleh faktor kekuasaan yang ada. Secara terbuka, dan biasanya polanya di Golkar itu saya ingin tambahkan faktor yang sangat menentukan siapa yang akan terpilih. Bang Melki saya kira juga sangat memahami sebagai pengurus DPD dan juga berkecimpung di DPP. Ada 3 faktor yang sangat menentukan siapa ketua Golkar. Saya ngomong realistis, bukan yang idealis. Realistis. 1, faktor restu dan pengaruh kekuasaan. Ini yang paling kuat. Yang kedua adalah faktor kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah faktor kekuatan jejaring pemilik suara. Kedepan, ada sejumlah agenda politik tanah air, di antaranya pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus, serta pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pada Minggu 20 Oktober 2024. Tim Liputan, CNN Indonesia.